Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji nama Tuhan. Mungkin teman-teman kita yang lain lagi pada mudik atau lagi liburan ya. Mudah-mudahan di tempat ini masih tetap bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Ini adalah minggu pertama di tahun 2026. Pastinya kita bersuka cita karena kita sudah melalui tahun 2025 ini dengan penyertaan Tuhan. Dan pastinya di tahun 2026 kita pasti disertai Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah baik sekarang, esok, dan selamanya. Amin. Mari kita akan mulai kebaktian kita hari ini. Kita akan tundukkan kepala. Kita rasakan kebaikan Tuhan setiap harinya dalam kehidupan kita. Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa baik bagi kita. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Kita akan pujikan bagaimana kita harus mengenal Engkau, Allah yang kita sembah, mengenal-Mu. Ku bungkam matamu dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi, bila ku buka mataku. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan
mengucap syukur Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Hari baru, minggu baru, dan tahun baru yang Kau berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami dengan segenap, tapi kami juga ingin mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Layakkan kami Tuhan untuk kebaktian kami pada hari ini, awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih kita bersuka cita, kita akan naikkan satu pujian. Allah Bapa Sumber Kurnia. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Allah Bapa Sumber Kurnia. Allah Bapa Sumber Kurnia, ku memuja namamu. Sungai rahmat-Mu ya Bapa, memberi hidung dalamku. Ajar aku terus bermada, yang laksana malaku. Karena kasih-Mu melimpah, bergembira hatiku. Hingga saat sekarang ini, pimpinanmu beserta. Oh semoga Kau sendiri antar aku ke surga. Dulu kala ku merana dalam dosa terjerat, darah-Mu yang berkuasa mencurahkan selamat. Kebajikan-Mu betapa meliputi hidupku. Kasih karunia-Mu Bapa, memberi damai di kalbu. Bila ku ingin menyimpang, luruskanlah jalanku. Bila imanku bergoncang, curahkanlah kuasa-Mu. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita akan membacakan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita hari ini dari Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai 15. Kita akan bacakan bersama-sama ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang padanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang padanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Nanti kita akan mendengarkan selengkapnya dari kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea. Sebelum kita akan menaikkan doa syafaat, kita akan pujikan satu pujian, ku tahu bahwa Bapa pelihara. Tuhan akan pelihara kita sekarang, besok, dan selamanya, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang tetap sama baiknya dulu, sekarang, dan selamanya. Ku tahu bahwa
sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Tuhan baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagi. Kita pujikan sekali lagi. Ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa pelihara. Puji Tuhan, Dia baik. Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik saudara. Dia baik, puji Tuhan, Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagi, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Baik, mari kita bersama-sama dudukkan kepala untuk berdoa syafaat. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah di bumi seperti di surga. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada hari Minggu yang pertama ini dalam tahun 2026 Tuhan telah kembali mengantarkan kami untuk bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan rohani kami. Karena kami yakin dan kami percaya
Tuhan yang kami imani di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan yang Maha Tahu. Oleh karena itu, kami hanya mengandalkan tentang kuasa-Mu, dan kami hanya mengandalkan tentang kebenaran-Mu. Bapa di surga, cucikan hati kami sebelum kami mohon segala sesuatu kepada Tuhan. Dan kiranya apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan mengabulkannya. Pada saat ini kami kembali berdoa mohon kuasa dan campur tangan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pemulihan, khususnya Pak Edi dan juga Pak Sunario. Tuhan akan jamah, Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan kesempurnaan, baik melalui obat perawatan yang dilakukan, sehingga apa yang menjadi kerinduannya dan juga merupakan kerinduan kami bersama, agar kedua saudara kami ini Tuhan pulihkan kembali. Kami hanya bersandar dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kami imani, Tuhan yang kami yakini dalam Yesus Kristus adalah Tabib yang agung, dokter di atas segala dokter, yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kuasa Tuhan nyatakan di dalam pemulihan saudara-saudara kami. Tuhan, pada saat ini kami juga intinya berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami, saudara-saudara kami yang tergabung di dalam PKRB maupun di dalam PKMB, baik dalam pendidikan mereka, baik dalam pekerjaan mereka, maupun di dalam masa depan mereka. Kiranya Tuhan akan campur tangan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik karena tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sudah lansia. Kiranya Tuhan akan berikan kekuatan di dalam masa lansianya, sehingga di dalam masa lansianya boleh menjadi berkat, boleh menjadi contoh karena kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hanya kepadamu lah kami mohon dan mohon campur tangan-Mu. Demikian pula kami juga terus berdoa Tuhan untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia, khususnya menjelang pergantian kepemimpinan. Tuhan akan berikan persiapan yang baik, sehingga pada masa-masa yang akan datang, Badan Pengurus Nasional dan juga departemen-departemen yang ada di bawahnya boleh Tuhan pakai untuk memberi kabar kebenaran. Pakailah dan lengkapilah Tuhan orang-orang yang terpanggil secara khusus untuk melayani Tuhan melalui Badan Pengurus Nasional maupun Badan Pengurus Daerah. Demikian pula kami juga berdoa Tuhan untuk Yayasan Baptis Indonesia dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, baik sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah umum, maupun Wisma Retreat Baptis, dan juga lembaga-lembaga yang lain. Tuhan juga akan pimpin, Tuhan akan berkati, sehingga melalui lembaga-lembaga ini, nama Injil dimuliakan. Demikian pula kami juga berdoa Tuhan untuk Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, yang di bawahnya ada Rumah Sakit Immanuel, ada Rumah Sakit Baptis Kediri, ada Rumah Sakit Baptis Batu, dan juga ada poliklinik atau rumah sakit di Ungaran. Dan demikian pula untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan juga senantiasa memberikan pimpinan kepada mereka. Karena melalui lembaga-lembaga ini, Injil Tuhan disebarluaskan. Akhirnya kami juga berdoa untuk
negara kami. Tuhan akan pimpin mulai dari pemimpin tertinggi, presiden sampai ke tingkat yang paling rendah. Tuhan akan berikan kepada hikmat pada mereka sehingga menjadi pemimpin yang berlandasan takut akan Tuhan dan melakukan keadilan kepada orang-orang yang telah dipimpinnya. Demikian pula kami juga berdoa Tuhan untuk Kota Bandung dan Kota Cimahi di mana kami tinggal. Tuhan juga senantiasa menjaga dan melindungi kota ini dan menjauhkan dari hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bila kita semuanya itu, karena semua ucapan syukur dan permohonan ini hanya kami naikkan di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Diakon Wardoyo yang telah memimpin kita dalam doa syafaat kita kali ini. Tahun baru, sukacita baru, amin. Amin ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian kita dengan bersyukurlah. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Puji nama Tuhan, kita akan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan untuk Tuhan. Pada saat ini saya minta untuk Ibu Sarah dan Ibu
Ibu Turinah yang di sebelahnya untuk membantu kita dalam mengedarkan persembahan dan perpuluhan. Ibu Ima untuk pimpin kita dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih banyak ya Bapak atas kasih karunia-Mu ya Bapak. Kami masih bisa berkumpul untuk beribadah pada pagi hari ini ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan-Mu ya Bapak. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat ya Bapak, tidak hanya bagi kami ya Bapak, melainkan juga bisa menjadi berkat bagi orang banyak ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus. Dengan gendang ku puji, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul khotbah rekomitmen, kita akan dipersiapkan dengan persembahan pujian do. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi di sini kami berdua sudah lama banget tidak duo lagi ya, dulu masih bocah banget. Jadi sekarang kita comeback lagi dan apalagi sebelum Lucy akan balik merantau, jadi ada kesempatan kami akan mempersembahkan pujian bersama. Jadi di sini kami akan menyanyikan lagu Ku Sujud dan Berterima Kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Saudari Lucy dan Saudari Dia. Sungguh memberkati pujian tadi. Kita bisa melewati tahun 2025 karena pertolongan Tuhan. Karena itu kita hanya sujud dan berterima kasih. Amin Bapak Ibu. Menyatakan syukur dari lubuk hati kita. Rasa syukur Tuhan sudah menyertai kita. Dan di tahun 2026 minggu pertama ini, mari ya, kita berkomitmen lagi, kita rekomitmen ulang, ya, komitmen ulang lagi, kasih Tuhan semakin kita rasakan. Hadiratnya semakin menyertai hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di dalam Yesus Kristus, mohon kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami saat kami akan mendengar firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dan terus menolong hidup kami semakin bersinar, semakin kuat di dalam mengikut Engkau. Pakai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Nama Yesus kami tinggikan. Terima kasih Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami serahkan doa ini. Amin. Ya, rekomitmen, ya, atau komitmen ulang. Kita akan melihat mengawali
minggu pertama tahun 2026. Mungkin ada komitmen-komitmen yang diulang di tahun kemarin. Dan kita semakin membangun komitmen lebih sungguh-sungguh di dalam mengikut Kristus. Kita akan belajar dari keluarga Yosua dan Israel sebagai umat Allah saat itu. Bagaimana Yosua membangun rekomitmen lagi umat Israel menjelang perpisahan Yosua dengan bangsa Israel. Dikatakan di ayat 1-2 pasal 24 tadi, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Dan seterusnya, ayat 13-14. Bagaimana mengkisahkan Abraham, Ishak, Yakub sampai zaman Musa. Mengajak para tua-tua, para hakim, semua rakyat berkumpul di Sikem. Umat Allah diajak rekomitmen, berkomitmen ulang. Bagaimana mensyukuri Abraham dipanggil dan janji-janji Allah yang telah disampaikan kepada Abraham akan tergenapi. Dan di zaman Isa, bagaimana janji itu dinyatakan lagi. Zaman Yakub, pemeliharaan Allah luar biasa. Bahkan sampai zaman Musa, saat umat Allah di Mesir dianiaya. Dan kembali lagi dipanggil keluar dari Mesir sampai di padang gurun 40 tahun. Penyertaan Tuhan luar biasa. Dan di zaman Yosua masuk tanah Kanaan. Kemenangan demi kemenangan mereka raih. Diingatkan lagi dari Abraham sampai Musa. Kemurahan Tuhan luar biasa. Karena itu para tua-tua dan segenap hakim dan pengatur pasukan. Ya, kalau zaman sekarang ya, semua menteri, semua TNI, semua Polri, semua kepala-kepala dikumpulkan di Sikem. Apa istimewanya Sikem? Sini ya, Sikem itu antara provinsi Yudea ya, dan Danau Galilea, di tengah-tengah. Keistimewaannya apa Sikem itu? Disitulah saudara, secara spiritual dan politik, supaya Israel tetap dalam keadaan stabil, kondusif, banyak di Sikem itu didirikan mezbah. Abraham sampai 5 kali. Di situ dikatakan juga Yakub mendirikan mezbah di Sikem. Termasuk zaman Yosua. Semua orang Israel dikumpulkan di Sikem. Disitulah mereka membuat mezbah. Dengan tujuan apa? Untuk beribadah dan bersekutu. Yaitu membangun hubungan dengan Allah lebih baik lagi. Dan mezbah itu juga tanda iman bahwa janji-janji Allah akan tergenapi. Dan di mezbah itu juga lambang ketaatan. Bagaimana sumpah dan janji umat itu akan disampaikan. Supaya semakin memegang hukum-hukum Allah. Dan mezbah juga tanda ucapan
syukur. Karena itu Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Karena bapak-bapak leluhur mereka membangun mezbah di Sikem. Untuk apa? Komitmen. Untuk mengucap syukur. Untuk semakin taat. Dan semakin kuat di dalam membangun hubungannya dengan Tuhan. Jadi Sikem tempat yang spesial. Umat Allah diingatkan, janji-janji Allah akan dibangun dan kesetiaan ketaatan umat itu terus supaya tidak serong ke kanan dan ke kiri. Dan tanda ucapan syukur. Itulah saudara keistimewaan tempat di Sikem. Bapak-bapak leluhur membangun mezbah. Tanda bangsa itu harus semakin taat kepada Tuhan. Karena itu dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa, bahkan Yosua sendiri. Ya, dikatakan di ayat 1 tadi. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dari hakim, kepala pasukan, dari tua-tua, semua dikumpulkan di Sikem. Untuk membangun komitmen ulang, mengasihi, taat, tunduk kepada hukum-hukum Tuhan. Tujuan Yosua. Jadi zaman Yosua bisa meneruskan estafet Musa, membawa tanah ke negeri Kanaan, jumlahnya sekitar itu Bapak Ibu, 601.000 sekian. Itu laki-laki. Persis seperti jumlah penduduk kota Cimahi. Tahun kemarin kurang lebih 600.000. Kalau di situ hanya laki-laki. Totalnya yang sudah masuk tanah Kanaan, laki-laki, wanita, dan anak-anak kurang lebih 2 juta. Persis seperti penduduk Bandung tahun 2024 lalu. Kurang lebih 2 juta penduduk Bandung, kota Bandung. Jadi total orang-orang Israel yang dipimpin zaman Yosua bisa menaklukkan tanah Kanaan kurang lebih 2 juta. Semua kepala pasukan, kepala suku, para hakim dikumpulkan di Sikem. Tujuan terlihat di situ. Ayat 4-14. 1, agar umat Allah mengerti bahwa penyertaan Tuhan sesungguhnya nyata bagi nenek moyangnya. Jelaskan tadi ya. Dari zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub, terlebih zaman Musa. Penyertaan Tuhan terhadap nenek moyang kita sangat nyata. Saat kekurangan makan, apa yang terjadi? Diberi mana. Saat kedinginan di padang gurun, Tuhan nurunkan tiang api. Saat kepanasan di padang gurun, Tuhan menurunkan tiang awan. Kurangnya apa? Saat kekurangan air, Tuhan menyediakan air. Kurangnya apa? Itu dicatat. Karena ingat Bapak Ibu, 2 juta kurang lebih di sini, itu generasi baru. Bukan saat keluar dari Mesir. Saat di padang gurun sudah puluhan ribu orang-orang Israel yang tidak percaya kepada janji Allah itu mati di padang gurun. Karena zaman Yosua itu generasi baru orang-orang Israel.
Karena itu harus ada komitmen baru. Diulang lagi komitmen itu. Nenek moyang kita, Abraham sampai Musa di situ. Penyertaan Tuhan itu sungguh nyata bagi nenek moyangnya. Karena ini generasi baru, 2 juta itu. Dan yang kedua, agar umat Allah bersyukur kemenangan demi kemenangan saat masuki negeri Kanaan karena pertolongan Tuhan. Bisa menaklukkan orang Amalek, orang Amori di tanah Kanaan. Enggak mudah saudara. Tuhan memberikan kemenangan, menjanjikan negeri tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Itu sudah dijanjikan. Sejak zaman Abraham. Baru zaman Yosua, tanah Kanaan diberikan oleh Allah dengan generasi baru kurang lebih 2 juta itu. Itu harus menaklukkan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Tidak mudah. Harus berjuang. Tapi kemenangan itu Tuhan yang memberikan. Mengalahkan orang-orang Amalek. Mengalahkan orang-orang Amori. Kuasa Tuhan dilihat di situ. Agar umat Allah bersyukur karena kemenangan demi kemenangan saat masuk negeri Kanaan karena pertolongan Tuhan. Jangan sombong. Jangan tinggi hati. Semuanya atas kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga, di ayat 14 ya. Agar umat Allah selalu beribadah kepada Tuhan. Mengapa Yosua mengingatkan rekomitmen lagi ini? Karena Yosua sudah puluhan tahun menjadi orang kedua atau tangan kanan Musa. Sejak di padang gurun, tahu karakter keturunan Abraham, umat Allah di sini. Kalau sudah nyaman sedikit, sudah mulai serong. Kalau sudah enak sedikit, sudah mulai mendua. Menyembah ilah-ilah lain. Nah, itu perbuatan yang menjijikkan di mata Allah. Karena itu, sebelum Yosua pergi, karena sudah lanjut usianya, agar umat Allah selalu beribadah kepada Tuhan. Karena rasa nyaman, rasa enak itu membuat orang itu lupa diri. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul atau betul? Pasti betul, terjadi. Yosua khawatir. Bagaimana bangsa Israel di sini? Marah luar biasa kepada Musa. Lebih baik saya mati di Mesir daripada kamu membawa saya ke padang gurun. Saya mati tapi dalam keadaan kenyang. Wah, Musa dimarahi luar biasa. Dan Yosua tahu betul itu. Apalagi saat mau mengintai tanah Kanaan. 12 pengintai, hanya Yosua dan Kaleb. Yang 10 pengintai itu justru menghujat Yosua dan Kaleb. Karena itu Tuhan berfirman kepada Musa, umatku yang gak percaya apa yang diserukan Yosua dan Kaleb harus maju terus merebut tanah Kanaan, akan mati di padang gurun ini. Lihat bilangan 14 dan bilangan 15. Karena suka menyimpang, suka memberontak. Nyaman sedikit, enak sedikit, memberontak. Apalagi tatkala kekurangan. Tatkala kesulitan datang juga memberontak. Karena itu yang ketiga di sini, Yosua ingin agar umat Allah selalu beribadah kepada Tuhan. Karena tanah Kanaan sudah ditaklukkan. Negeri yang dijanjikan dari Abraham, Ishak, Yakub dan Musa sudah di depan mata. Jangan beribadah kepada ilah
ilah lain. Kita lihat komitmen yang pertama Yosua. Yosua di barisan depan menantang umat itu. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ditantang saudara, setelah semuanya berkumpul 2 juta rakyat Israel tadi. Para hakim, para tua-tua, kepala pasukan, semua tokoh-tokoh ditantang oleh Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Pilihlah beribadah kemana kamu sekarang. Saya dan keluarga saya beribadah kepada Tuhan. Ditantang, suruh memilih. Saudara, seandainya itu kita, dihadapkan 2 pilihan itu. Kondisinya, suasananya nyaman, kemenangan di depan mata. Komitmennya berkobar-kobar. Pasti pilih seperti Yosua. Karena menurut survei saudara, menurut survei ya yang baru saya baca. Di awal tahun komitmen seseorang itu luar biasa. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah lewat 3 bulan, komitmennya mulai kendor. Misalkan, saya akan rajin tiap malam membaca Alkitab. Dari kejadian ya minimal 2 pasal. Paling enggak 1 tahun ini sudah sampai kitab Wahyu. Baru 3 bulan membaca kitab Tawarik, Raja-Raja, Ulangan, semuanya silsilah, semuanya tahun-tahun, kok semakin pening, kok semakin gak ngerti ya. Aduh seperti apa ini ya, kok semakin gak ngerti ya, kok semakin bingung ya saya ya. Dah, nanti aja tahun berikutnya tak lompat sini. Mulai kendor saudara. Tapi di awal tahun sudah ada komitmen. Tapi setelah masuki ya silsilah, tahun-tahun, nama-nama, mulai kendor. Ini salah satu contoh. Komitmen saya akan sungguh-sungguh bekerja. Komitmen saya akan sungguh-sungguh melayani. Itu menurut survei ya, setelah melewati 3 bulan komitmen itu. Kenapa? Tidak dibangun, tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh dalam membangun komitmen tersebut. Kan itu di sini Yosua mengawali dan keluarganya. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Menantang umat Israel. Bagaimana komitmen bangsa Israel? Orang-orang Israel diajak rekomitmen lagi. Komitmen ulang, dikatakan di situ. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Enggak mungkinlah kami akan beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kami,
Dialah yang telah menuntun dan membawa kami keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan dialah yang melakukan keajaiban-keajaiban besar itu di depan mata kami. Serta memelihara kami sepanjang perjalanan dan di antara mereka bangsa yang kami lewati. Tuhan telah menghalau di hadapan kita segala bangsa, yakni orang Amori yang tinggal di negeri ini. Sebab itu kami juga akan beribadah kepada Tuhan, karena dialah Allah kami. Tetapi bangsa ini berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Itu saudara, 2 juta orang yang sudah masuk tanah Kanaan itu diajak komitmen ulang. Dan Yosua sudah mendahului tadi, menantang tadi. Ingat di ayat 3 sampai 14 tadi. Pertolongan demi pertolongan Tuhan sudah dinyatakan. Dan bangsa ini karena generasi baru diajak. Karena dia mengatakan apa? Tidak, kami akan beribadah kepada Allah kami. Dan firman-Nya akan kami dengarkan. Luar biasa tuh Bapak Ibu. Karena generasi baru perlu diingatkan hukum-hukum Allah seperti apa. Nenek moyang mengasihi Allah, mengasihi nenek moyangnya seperti apa. Biar tahu momen-momen tersebut. Karena itu jas merah ya di Akun Wadoyo. Jangan lupa sejarah. Tentu setiap ulang tahun suatu lembaga atau suatu gereja kita flashback. Seperti apa gereja itu dulu dirintis. Perjuangannya seperti apa. Atau tiap tahun kita memperingati 17 Agustus. Seperti apa? Di sini mungkin cuma Pak Sis yang merasakan itu. Zaman kemerdekaan. Yang sudah 80 tahun ke atas, kita belum. Seperti apa susahnya, sulitnya. Di sini Yosua ingat. Bangsa itu harus mengucap syukur kepada Tuhan dan dibangun kembali komitmennya kepada Tuhan. Karena itu dikatakan apa? Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini adalah akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu. Supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Perhatikan di situ. Diikat suatu perjanjian. Kemarin Sabtu yang lalu kita melihat ya, Mas Dwi, Mbak Viola mengikat janji. Masih ingat Mas Dwi? Masih? Mau sampaikan lagi ke depan? Ya, itu juga mengingatkan kita. Ya Pak Sis, Bu Sis ya, dengan cincin ini, ya, di hadapan Tuhan Yesus dan segenap jemaatnya,
saya akan mengasihi bla bla bla. Ya, istri saya ya Mas Dewi kemarin ya, Viola Patrick Agustin sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Dan hanya maut yang memisahkan atau kematian. Baik itu apa? Senang, sedih, suka, duka. Hah? Sakit atau sehat. Janji ini saya ucapkan di hadapan Yesus dan jemaatnya. Ya, seharusnya difotokopi ya janji itu seperti di sini ya, ditulis di batu itu menjadi saksi. Seperti yang baru dibaptis, di balik kartu baptisnya kan ada perjanjian dengan gereja gitu ya. Ya intinya itu dengan Tuhan dan jemaat sebagai saksinya. Supaya orang itu ingat seperti Yosua mengajak bangsa Israel berkumpul di Sikem. Komitmennya dibangun lagi. Tatkala kita ikut ibadah kedukaan, kita diingatkan juga bahwa hidup itu hanya sesaat. Hidup itu singkat. Kalau kita datang tidak membawa apa-apa, pulang atau mati juga enggak membawa apa-apa. Hanya iman yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita melakukannya? Seperti mengucapkan janji pernikahan di hadapan Yesus Kristus dan kita jemaat sebagai saksinya. Seperti Yosua di sini. Karena itu dia menuliskan semuanya di dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon yang besar, tempat kudus Tuhan. Dan itu perjanjian Yosua di Sikem ini mengingatkan. Mengingat yang dikerjakan Allah untuk keselamatan dan kesejahteraan bangsa itu. Jadi Tugu sebagai peringatan. Menolak ilah bangsa lain. Karena negeri Kanaan yang subur, makmur, melimpah, itu membuat orang lupa. Kan itu umat harus komitmen menolak ilah lain. Kalau dalam keluarga hanya satu yang kita puji, kita sembah. Yaitu Yesus Kristus. Dan yang tidak pengikat perjanjian dengan hukum tertulis. Diikat. Kalau ada kesalahan, yuk baca lagi. Perjanjian, komitmen Anda dengan Tuhan. Itu mengingatkan. Kan itu rekomitmen ulang penting Yosua lakukan di Sikem kepada bangsa itu. Karena Yosua akan pergi, sudah tua dan akan dipanggil Tuhan. Tidak ingin umatnya menyembah ilah lain. Apa komitmen kita di tahun 2026? Kita sudah meninggalkan tahun 2025. Penyertaan Tuhan sungguh ajaib. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berdiri, bisa beribadah, itu juga kemurahan Tuhan. Bisa melewati tahun 2026 mungkin dengan penuh tantangan, penderitaan, kesusahan, kesulitan. Penyertaan Tuhan sungguh nyata. Seperti Yosua mengingatkan bangsa Israel tadi. Dan harus semua itu disyukuri. Harus disyukuri. Mungkin tahun kemarin banyak doa-doa yang belum terjawab. Bagaimana kita tidak menyerah?
tidak kalah dengan keadaan. Karena itu di sini. Rasa syukur apapun yang pahit, yang susah, mungkin kegagalan tahun kemarin, tetap kita syukuri. Karena pengalaman apa? Guru yang terbaik. Sehingga kita tidak jatuh di lubang yang sama. Tahun kemarin malas berdoa, bagaimana? Kita mulai rajin berdoa. Tahun kemarin mungkin kalau ada kesulitan sedikit selalu mengeluh. Bagaimana kita bisa mensyukuri? Tahun kemarin saya masih susah mengampuni orang-orang yang menyakiti hati saya. Mulai tahun ini bagaimana? Tahun kemarin, saya enggak terlibat dalam misi Tuhan. Tahun ini saya mulai mendoakan utusan-utusan Injil, para penginjil. Karena saya belum mampu menyisihkan dana untuk mereka. Saya mendoakan. Tahun kemarin saya tidak pernah mendoakan bangsa dan negara saya. Tahun 2006 saya mulai mendoakan bangsa dan negara. Tiap pagi atau siang atau malam. Mulai ada komitmen seperti itu Bapak Ibu. Tahun kemarin saya belum pernah menceritakan Injil kepada orang lain. Tahun 2026 saya mulai menceritakan. Beri pertolongan Tuhan. Sehingga hidup kita itu apa? Tidak jalan di tempat. Kita sudah menerima kabar baik puluhan tahun. Tapi tidak pernah mengabarkan. Diawali dengan doa. Tuhan tolong saya mengabarkan berita. Mungkin pada keluarga, pada tetangga, kepada teman. Waktu Mas Dwi dekor gereja kemarin ya. Waktu sebelum pemberkatan, yang dekor Pak Dedi ya Bu ya. Bunga-bunga, full bunga ruangan ini. Pak Dedi sendiri, saya tanya gitu siang-siang. Oh iya Pak. Ya, temannya masih di gereja di Bandung Timur Pak. Sore lagi ke sini. Pak Dedi sendiri, iya Pak, temannya masih ngambil yang di gereja di Bandung. Oh, sudah lama Pak Dedi ya yang menghias. Oh sudah Pak, sejak tahun 2008 ya bekerja Pak, sudah lama. Sudah ke gereja itu sudah terbiasa untuk dekor gereja. Saya tanya Bu Kresida, Pak Dedi. Pak Dedi kan sudah lama ya dekor di gereja. Sudah tahu Tuhan Yesus belum Pak Dedi? Oh belum Pak. Belum. Saya mau cerita nih Pak Dedi. Oh enggak apa-apa Pak. Waktu dekor di situ. Bukan karena situasi kondisi dia di gereja. Karena sudah lama dekor di gereja. Belum tahu Tuhan Yesus. Saya cerita nih, gini Pak Dedi ya. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Datang ke dunia. Dia lahir ada pohon Natal itu lambang sukacita Yesus datang mengampuni dosa. Siapa yang percaya pasti akan masuk surga. Oh gitu Pak ya? Iya. Kalau Pak Dedi percaya Yesus, imannya diperhitungkan. Terus saya manggil Mas Rahman sama Diki di belakang. Mas, Dik sini. Follow up ini gitu ya, untuk Pak Dedi di sini yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mas Rahman, ternyata saya kan nggak bisa Sunda. Mas Rahman fasih bahasa Sunda.
Saya nggak mudeng ngobrol pemahaman terus itu. Gitu ya. Pasti saya kan nggak bahasa Sunda. Mungkin lebih mengena mahraman karena bahasa Sundanya halus kelihatannya. Ceritani terus minta nomor HP-nya. Ya mahraman ya, sudah masih nyimpen ya. Di follow up, diceritakan. Kalau dia terbuka dan mau ceritain, mengapa tidak? Masalah percaya nggak percaya itu urusan mereka dengan Tuhan. Lah kasih itu harus dibagikan. Kalau tahun kemarin Bapak Ibu Saudara ya, belum pernah menceritakan kasih, doakan dulu. Hari ini ada komitmen. Jangan kita egois, keselamatan itu kita simpan sendiri. Karena di luar sana banyak orang yang belum mengerti kasih Kristus. Mari kita komitmen itu di tahun 2026. Sehingga apa? Yesus ada tujuan memanggil saudara dan saya. Untuk menceritakan kasih-Nya bagi orang-orang yang sedang mencari berita keselamatan. Selamat tinggal, mungkin tahun 25 banyak kekecewaan. Mungkin tahun 25 banyak kegagalan, kerugian, kesedihan, banyak kebimbangan. Ya, kita katakan selamat tinggal. Mari kita lari menuju tahun 2026. Selamat datang, kita diberi kekuatan baru. Kita semakin sukses, baik rohani kita, baik jasmani kita. Juga selamat datang, semakin kita kebahagiaan, kesehatan, keberuntungan di tahun 2026 mengawali, menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Kita komitmen, rekomitmen, membangun kekuatan bersama Tuhan. Sehingga apa? Kita ada penyertaan dan pengawalan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Yosua 1 ayat 9, 3, 4. Bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita amini Bapak Ibu. Ini pesan Yosua kepada bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan. Endingnya apa? Tuhan memberikan kemenangan. Kan itu pesannya jangan kecut dan tawar hati. Jangan bimbang, jangan takut. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita belajar dari Yosua. Ada komitmen untuk keluarganya. Terus semakin beribadah, berserah, bersandar kepada Tuhan. Mari kita bangun komitmen di tahun 2026. Meskipun banyak tahun 2026, 2027 sampai 2030 banyak hal-hal yang mengkhawatirkan, perekonomian, peristiwa-peristiwa besar yang tidak dikehendaki akan terjadi di negeri kita. Mari saudara, Tuhan menyertai kita. Kita tidak sendiri, ada kekuatan di dalam diri kita. Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan komitmen ulang di hadapan Tuhan hari ini. Kita semakin mengasihi Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Katakan di hadapan Allah. Mungkin tahun kemarin belum sepenuhnya mengasihi Tuhan. Hari ini silahkan berjanji di hadapan. Karena Tuhan selalu menyertai, memelihara hidup kita. Bahwa Tuhan selalu baik dan baik bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin tahun kemarin Bapak Ibu belum pernah
berdoa untuk bangsa dan negara. Untuk para penginjil, silahkan berkomitmen di hadapan Tuhan. Mungkin itu komitmen baru. Mungkin secara kasat mata kita tidak mampu, tapi ada hati. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mungkin tahun kemarin belum pernah memberitakan Injil kepada saudara-saudara, kepada keluarga, sobat yang belum mengenal Yesus. Mari memasuki minggu pertama tahun baru 2006, silahkan Bapak Ibu berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan akan mampukan, Tuhan akan beri kesanggupan bagi kita. Tahun kemarin masih belum bisa melepaskan kepahitan, kedagingan. Mari tahun 2026 ini kita semakin hidup benar, semakin hidup kudus di matanya. Karena kita akan melihat kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup. Atau tahun kemarin kita belum sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari tahun ini kita semakin sungguh-sungguh mengikut Yesus. Atau tahun kemarin dengan segala tantangan kita belum bisa mengabdikan sepenuhnya, belum bisa mengembalikan 1/10 milik Tuhan. Karena itu kunci keluarga Kristen diberkati. Mari tahun 2026 ini kita mulai mengabdikan diri kita, berkat-berkat yang Tuhan sudah titipkan dalam keluarga kita, melalui kesehatan, melalui pekerjaan Bapak Ibu. Silahkan itu bangun. Karena tatkala kita mentaati firman Tuhan, berkat Tuhan sudah di depan mata. Tuhan ingin kita tetap setia, mengasihi. Bapa yang penuh kasih, firman-Mu sudah kami dengar Tuhan. Bagaimana kami harus komitmen ulang mengasihi Engkau. Karena itu kerinduan kami di tahun 2026 beserta dengan segenap jemaat-Mu yang hadir ibadah siang hari ini. Mohon lawatan-Mu Tuhan. Kami boleh terus Engkau perbarui dengan harapan-harapan yang indah, impian-impian yang indah. Karena kami sadar hidup kami sudah menjadi milik-Mu. Hidup kami sudah Engkau tebus. Jauhkan dari kami sikap egois, sikap mementingkan diri sendiri. Sehingga jauh dari perkenanan Engkau. Tolonglah Bapa, kami segenap umat-Mu, tahun 2026 semakin indah panggilan kami, pelayanan kami, bahkan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menyertai kami tahun 2025. Dan dengan rasa syukur dan penuh iman, kami juga menyerahkan tahun 2026 sampai akhir Desember 2026. Kasih-Mu, penyertaan Engkau nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewati badai, kami kuat karena-Mu. Lewati kesulitan, kami kuat karena-Mu. Karena Engkau baik, baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa dan syukur ini ke tangan kuasa-Mu. Amin.
Mohon kesabarannya Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Mengingatkan persekutuan doa hari Rabu tanggal 7 Januari, jam 7 sampai jam 8 malam, firman Tuhan dilayani Bapak Tri Prasetyo. Lanjut. Petugas ibadah Minggu 11 Januari, minggu depan bisa dilihat ya. PBI akan memimpin pelayanan ibadah minggu depan. Latihan Sabtu sore untuk sementara ya. Lanjut. Selamat ulang tahun ya 4 Januari ya. Hari ini ya. Saudari Galandia Mardika Maranata. Selamat ulang tahun dia. Tuhan berkati ya. Cita-cita juga kuliahnya. Tanggal 5 Januari Bapak Aril Wistantama. Ya enggak hadir, ya, minggu yang lalu hadir ya. Selamat ulang tahun Pak Aril, Tuhan berkati keluarga juga pekerjaannya. Tanggal 7 Januari Ibu Mariana Wardoyo. Selamat ulang tahun Ibu, Tuhan Yesus memberkati keluarga juga kesehatan anak dan cucu-cucunya. Amin. Ya. Ada lagi yang ulang tahun minggu pertama Januari? Tidak ada ya, jika terlewat bisa diinfokan. Mengingatkan Bapak Ibu, ya, besok Selasa ada Natal, perayaan Natal dan ibadah tahun baru gereja Stephen Tong di Sudirman jam 6 sore. Gereja kita diundang. Silahkan yang datang ya, itu suruh ngelis berapa Pak yang datang. Semua gereja-gereja di Bandung dan Cimahi diundang. Ya. Jika butuh transport itu diganti. Dan juga ada makan malam. Ya, itu di kalender yang sebagian jemaat ya sudah menerima, ada kalender kecil, betul dia ya, di Balai Rum Sudirman ya, di situ. Ya, di situ. Ya, besok hari Selasa saya tidak bisa jawab berapa yang hadir, tapi kami bisa menyampaikan, mendorong, silahkan. Ya, yang tidak ada kegiatan bisa hadir. Ya. Jika berangkat sama-sama, transportnya mau diganti dan ada makan malam. Silahkan, hari Selasa jam 6 sore. Tuh. Terus menginfokan, karena ini minggu pertama, ya, tahun baru 2026 menginfokan, saya mewakili gereja, baik panitia keuangan, bendahara, dan panitia perancang Bapak Ibu, mengucapkan terima kasih. Ya. Program-program gereja tahun kemarin sampai awal tahun ini bisa berjalan semua berkat dukungan doa, ya, persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu semuanya. Amin. Bapak Ibu, doa kami ya, panitia perancang gereja semakin diberkati ya, dalam pekerjaan, dalam pelayanannya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas nama gereja, juga pengurus gitu, untuk persembahan, perpuluhan maupun berkat rasa syukurnya. Program-program gereja boleh berjalan pada tahun 2005 sampai mengawali tahun 2026. Tuhan memberkati pekerjaan keluarga Bapak Ibu. Yang belum partisipasi, ya, mengembalikan perpuluhan, semua kantong perpuluhan baru. Ya. Baik yang baru bergabung, keluarga besar Pak Utbin, Manurung, Pak Bakti dan Pak Simon, ya, waktu kami di sana perpuluhan, gitu ya. Itu juga di list ya, semua Bapak Ibu yang kerja
sudah terlist daftarnya. Yang tahu cuma Bapak Ibu, saya dan Tuhan Yesus. Tadi yang baru pertama kali info keluarga Bapak Ibu Dwi Sakti Septianto. Ya. Tadi sudah tahu ya Mas ya, nomor perpuluhannya. Ya. Kami sangat berterima kasih keluarga besar Pak Mister Yono ya. Anak-anak ya setia ya mengembalikan perpuluhannya. Keluarga besar Pak Tri, Bu Kresida ya, Mas Aldi, keluarga besar Uti ya, kalau ada gereja punya gawe sangat partisipasi untuk gereja kita. Juga terima kasih Pak Mister, Bu Rina ya, sampaikan Mbak Michelle, Mas Mada ya, anak cucu ya, menyupport operasional program-program gereja kita. Juga keluarga besar Bapak Ibu semua ya, yang sudah partisipasi untuk terus melayani Tuhan, melanjutkan amanat agung melalui gereja ini ya. Tuhan semakin memberkati. Nanti kalau saya japri berarti itu nomor perpuluhan baru. Kalau tidak saya japri nomor perpuluhannya tetap seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi secara resmi hari ini ya, saya mewakili gereja terima kasih. Doanya, supportnya, dan ketaatan Bapak Ibu mengembalikan 1/10 dan persembahan bukti kita mengimani firman Tuhan. Kita semua semakin diberkati. Amin Bapak Ibu. Di tahun 2026 yang sudah bekerja, silahkan ya, sisihkan 1/10 untuk Tuhan. Pasti Anda diberkati. Karena firman Tuhan mengatakan dan berjanji seperti itu. Kekuatan, kedamaian, dan keluarga kita. Amin. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ya, jika tidak ada, saya mengundang semuanya untuk berdiri. Mari kita naikkan syukur kita mohon doa berkat kepada Tuhan. Setelah itu kita nyanyi kornya saja, Tuhan yang besar. Mari kita mohon berkat kepadanya. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Dan hari ini kami mohon berkat-Mu Bapa. Berkat dari Allah Bapa di surga, Allah Anak di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Dan Allah Roh Kudus yang terus memberi kekuatan penyertaan kami. Berkat-Mu turun bagi kami, menolong kami sampai Engkau datang kedua kali. Mari kita aminkan dengan pujian Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan penuh kesungguhan kita nyatakan, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.
Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.